Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak terima ibu kandungnya sering dianiaya, seorang anak di Kabupaten Garut membacok ayah tirinya hingga kritis. Diduga melanggar kampanye di Tasikmalaya, Ketua Tim Kemenangan Daerah Jawa Barat untuk pasangan Prabowo Gibran, Ridwan Kamil, penuhi panggilan Bawaslu. Jembatan ambruk sejak 1 bulan lalu. Warga 3 desa di Kabupaten Subang mengeluh karena jembatan tak kunjung diperbaiki. Diduga bocor tabung gas 3 kg meledak di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Gunung Batu, Kota Bogor. Akibatnya 3 orang mengalami luka bakar serius dan kini dirawat di rumah sakit. Seperti inilah situasi sesaat setelah tabung gas 3 kg meledak di rumah kontrakan Kampung Gang Masjid, Kelurahan Gunung Batu, Kota Bogor. Tabung gas yang meledak membakar perabotan, atap dapur serta menyebabkan tembok rusak. Peristiwa ini juga menyebabkan 3 orang yang sedang berada di dalam rumah mengalami luka bakar serius. Meledaknya tabung gas berawal saat pemilik rumah mencium bau gas yang menyengat. Pemilik rumah kemudian mengganti tabung gas yang digunakan dengan tabung gas yang dibelinya dari sebuah warung. Namun saat tabung gas dipasang, diduga uap dari kebocoran gas sebelumnya masih ada sehingga menimbulkan ledakan. Jadi kronologisnya Ibu Teti ini sedang memasangkan gas di dapurnya, Pak. Nah, ternyata gas 3 kilo itu bocor. Akhirnya Ibu Teti ini menukarkan gas itu ke warung yang dia beli. Dan setelah ditukar, gas itu aman, tetapi gas yang pertama bocor itu ternyata sudah mengeluarkan uap. Dan akhirnya terjadi ledakan yang mengakibatkan kebakaran. 3 korban yang mengalami luka bakar saat ini masih dirawat di rumah sakit. Polisi datang ke TKP untuk mengamankan sejumlah barang bukti berupa bangkai tabung gas, regulator, dan kompor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Bantuan cadangan beras pemerintah mulai disalurkan kepada warga di Kelurahan Sukamentri dan Kelurahan Kota Wetan, Kabupaten Bandung. Setiap keluarga mendapat 1 karung beras seberat 10 kg. Antrean warga mengular di Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Mereka rela panas-panasan di bawah terik matahari demi mendapat 1 karung beras jenis medium seberat 10 kg. Bantuan ini berasal dari Kementerian Sosial yang diambil dari cadangan pemerintah dan disalurkan oleh PT Pos Indonesia melalui kantor kelurahan dan desa di setiap wilayah. 1 keluarga mendapat jatah 1 karung beras. Untuk mengambil bantuan beras, mereka wajib menunjukkan kartu identitas seperti KTP dan kartu keluarga. Warga yang kurang mampu merasa senang, setidaknya beras ini bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam 1 bulan ke depan. Rela antri gini berdesak-desakan nggak apa-apa? Nggak apa-apa, soalnya Butuh ini gitu aja iya, gitu ya? butuh sama kemiskinan diangkat gitu ya, jadi tidak terbengkalai. Jumlah keluarga penerima bantuan beras di beberapa kelurahan di Kecamatan Garut Kota tahun ini menurun. Di Kelurahan Sukamentri, jumlah keluarga penerima bantuan turun hingga 693 keluarga. Sebetulnya kalau pengurangan adanya dari pusat, kalau kita misalkan di kelurahan itu cuma menerima dari kantor pos. Oke. Ya. Dan itu didistribusikan oleh pihak kelurahan. Setelah menerima dari kantor pos. Dari kantor pos. Nah. Hal yang sama juga dialami oleh Kelurahan Kota Wetan. Di kelurahan tersebut jumlah penerima bantuan turun sebanyak 578 keluarga. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Ketua Tim Kemenangan Daerah Jawa Barat untuk pasangan Prabowo Gibran memenuhi panggilan Bawaslu Senin petang. Ridwan Kamil memberikan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran pemilu pada acara di Kota Tasikmalaya.
Ketua Tim Kemenangan Daerah Prabowo Gibran untuk Jawa Barat, Ridwan Kamil, memenuhi panggilan Bawaslu Jawa Barat Senin sore. RK diperiksa selama 3 jam terkait dugaan membagi-bagi uang pada acara BPD di Kota Tasikmalaya. RK mengatakan pada acara tersebut dirinya berstatus sebagai undangan, bukan penyelenggara, sehingga tidak ada substansi pelanggaran kampanye yang dilakukan. Substansi pelanggaran, ya itu persepsi, tafsir, karena yang jadikan bukti juga video sepotong-sepotong ya. Maka dari kita dijelaskan bahwa satu, saya itu undangan ya, semua yang disangkakan dan sebagainya itu kalau kitanya penyelenggara. Ya, kalau kitanya penyelenggara mengundang elemen-elemen yang dilarang, tentunya itu menjadi masalah. Kalau kita kan tamu, seperti saya diundang di pengajian, suruh menerangkan, diundang di seminar, suruh menerangkan kan, diundang oleh kelompok ini juga disuruh menerangkan. Saya kira itu. Bawaslu Jawa Barat telah memeriksa 5 saksi, baik pelapor, terlapor, maupun saksi. Tadi dari Bawaslu menyampaikan kurang lebih 30 pertanyaan berkaitan dengan substansi klarifikasi, di mana kita menanyakan berkaitan dengan fakta dan kegiatan-kegiatan yang ada di lokasi. Dan beliau sudah menyampaikan klarifikasi itu dan sudah menuangkannya di dalam berita acara pemeriksaan klarifikasi. Ridwan Kamil dilaporkan oleh Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDIP Jawa Barat atas kasus yang sama dengan DIP Indonesia. Keduanya menduga RK melakukan pelanggaran kampanye karena membagi-bagi uang pada acara di Kota Tasikmalaya. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. KPU Tasikmalaya menggelar simulasi pemilu dengan panitia pemilu tingkat kecamatan hingga desa. Simulasi untuk mendapatkan gambaran estimasi waktu untuk pencoblosan. KPU Kabupaten Tasikmalaya melakukan simulasi pencoblosan dengan melibatkan KPPS dari tingkat kecamatan hingga desa Selasa siang. Simulasi digelar secara serius untuk memastikan estimasi waktu pencoblosan. Simulasi menjadi penting agar peristiwa 5 tahun lalu di mana banyak petugas gugur karena kelelahan tidak terulang lagi. KPU menilai pemilu kali ini jauh lebih rumit sehingga dibutuhkan persiapan bagi petugas KPPS. Untuk pelaksanaan hari ini untuk simulasi ini dilaksanakan secara real sebagaimana prosedur kami di TPS pada saat pemberitahuannya juga di bawah nanti diserahkan Februari 2020. Di pintu masuk sebelah Pak, tujuan dan siapa aja yang ikut simulasi? Siapa aja Pak? Silakan untuk yang mengikuti simulasi ini untuk pelaksananya untuk penyelenggara untuk PPK menyampaikan cek pemberitahuannya ke petugas kami yang berada di depan pintu masuk TPS. Menjadi pemilihnya adalah KPPS di desa di Kecamatan Sukaramaya. Pemilu serentak akan digelar 14 Februari mendatang. Simulasi diharapkan bisa mematangkan kesiapan petugas KPPS untuk melayani pemilih di TPS nantinya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.